الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Di hari ini kita mulai dari Al-Fatihah ya, baca Al-Qur'annya. Lalu kita coba menguraikan ya. Nah, Aisyah, adik baca dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dari sisi bahasanya disebut pembuka gitu atau mukaddimah pembuka. Nah, Fatih itu membuka artinya itu. Ya. Fatih adalah pembuka atau kalau dalam undang-undang dasar kita pembukaan gitu ya. Itu adalah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Ya. Sebagian ulama menyebut adalah Ummul Qur'an atau ibu dari Al-Qur'an. Itu karena isinya dari 7 ayat itu semuanya berisi itu. Ya, pujian kepada Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian sampai kepada petunjuk jalan gitu. Ya. Banyak orang-orang yang dari bukan Islam, non muslim gitu bertanya, kok Allah memuji dirinya sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan turun dari Allah, kenapa memuji diri sendiri? Nah, lalu kita jawab gimana? Ya kalau manusia memuji dirinya sendiri ya enggak boleh gitu. Itu sombong namanya, memuji diri sendiri, ujub gitu. Sombong diri enggak boleh. Ya. Di sini dikatakan bahwa segala pujian itu hanya untuk Allah saja. Jadi Allah yang berhak dipuji gitu. Dalam diskusi dikatakan bahwa sombong itu adalah pakaianku kata Allah. Jadi yang boleh sombong hanya Allah saja. Nah, urusannya apa? Kalau dia memuji dirinya sendiri ya tidak masalah gitu. Apa masalahnya? Dia puji dirinya sendiri, ya dia yang Maha berkuasa. Kalau seandainya semua tidak diciptakannya, ya dia puji dirinya sendiri ya. Apa masalahnya? Tidak ada masalah di situ. Ya. Nah, bagi kita itu sebenarnya ayat itu bukan sembarangan. Itu adalah untuk mengajarkan kita bagaimana menyembah Allah gitu. Bagaimana menyembah Allah diajarkan gitu. Nah, kenapa diajarkan? Iya, harus diajarkan karena nanti salah-salah gitu. Kalau dari orang itu sendiri diminta penyembahannya seperti apa, salah-salah. Dia bilang dia naik ke atas pohon terus dia terjun. Dia bilang dia sembahyang. Enggak boleh. Itu bukan begitu. Allah punya cara gitu. Jadi diajarkan kepada kita ya, Al-Fatihah itu diajarkan kepada kita supaya kita baca dalam waktu menyembah Dia. Begitu. Ya, nggak usah jauh-jauh, presiden aja diajarkan juga bersumpah gitu. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 kan ada sumpah presiden yang diajarkan. Ya, bukan disuruh presiden yang berkreasi sendiri lalu bikin sumpah. Enggak, dalam Undang-Undang Dasar diajarkan sumpah presiden, ada kok teksnya itu.
Nah gitu. Jadi kepada kita diajarkan supaya dibaca dalam menyembah Allah, dalam sholat ya. Nah itu yang penting bagi kita. Al-Fatihah dibaca 17 kali sehari, yang wajib ya. Setiap rakaat dibaca, berarti 17 kali dibaca yang wajibnya, menyembah Allah gitu. Kenapa demikian isinya, kita lihat sendiri ya. Bagaimana sisi penyembahannya kita lihat. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Segala puji bagimu ya Allah gitu. Tidak ada pujian kepada yang lain ya. Tuhan sekalian alam ya, sekalian alam nih banyak gitu. Alam manusia, alam jin, alam lain gitu. Kalau teknologi modern menyebut sudah dimensi yang lain gitu. Kayak langit dunia itu di dimensi kita, tapi langit yang lain itu di dimensi lain gitu. Itu teknologi modern menyebutnya gitu. Nah, jin itu gimana? Jin itu di dimensi yang lain gitu, di alam yang lain. Oleh mata kita tidak nampak dia. Nah Allah Tuhan sekalian alam gitu, sekalian dimension, every dimension gitu. Nah itu kita memuji. Segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji, yang pantas dipuji karena dia pencipta manusia dan seluruh alam ini. Gitu. Kita menyembahnya dalam rangka apa? Dalam rangka sesuatu. Jadi ada yang kita tuju dalam menyembah itu, dalam Al-Fatihah itu diajarkan bagaimana menyembahnya. Kita manusia yang lemah, kita memohon kepadanya sesuatu supaya kita selamat gitu. Kita selamat, dan ini menyebabkan apa? Kita berdoa supaya diselamatkan oleh Allah, begitu. Jadi tidak hanya baca-baca begitu saja. Ada tujuannya tuh, diajarkan oleh Allah bagaimana ya, menyembah Dia. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam itu. Lalu yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kita merayu kepada Allah bahwa sebenarnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasihanilah kami ya Allah, kasihani kami. Ya, berbuat baik kepada kami karena kami lemah gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Untuk apa? Untuk nanti kita diberi petunjuk keselamatan. Nah, begitu. Kemudian Maliki Yaumiddin, Raja hari kiamat gitu. Raja hari din itu hari agama. Hari kapan itu? Hari nanti di Yaumil Mahsyar gitu. Kita katakan kepadanya, diajarkan kepada dia, lalu kita katakan kepada Allah, Engkau ya Allah adalah Raja yang berkuasa ketika hari kiamat atau hari mahsyar gitu. Nah, kita mohon padanya karena kekuasaannya itu kita minta kasih sayangnya gitu. Kasihannya, kasih sayangnya supaya kita nanti diselamatkan di hari mahsyar. Itu sebenarnya yang kita minta kan. Kemudian Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bilang kami hanya kepada Engkau menyembah ya Allah, yang lain tidak gitu. Ya, supaya kita dikasihani dan diberi keselamatan, diberi kasih sayang gitu. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, tidak boleh syirik, tidak boleh minta tolong pada orang lain, pada yang lain, pada makhluk lain tidak boleh. Ya, kepada Allah saja minta tolong, kepada Allah menyembah dan kepada Allah minta tolong. Tujuannya apa? Supaya kita diselamatkan oleh Allah, bahwa kita bicara bahwa hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah tempat kita minta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita minta pertolongan pada Allah. Tunjuki kami ya Allah jalan yang benar. Karena tidak ada yang lebih hebat selain dari petunjuk Allah gitu. Petunjuk Allah supaya kita selamat sampai ke hari mahsyar nanti, sampai ke surga firdausnya. Gitu. Jadi bukan sembarang kita minta petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Ya, yang lurus yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Allah gitu. Jalan lurus. Ya, yang dibawa oleh Rasulullah dan diajarkan kepada kita. Itu jalan lurus gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang bagaimana? Di sini di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka gitu. Jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka.
Nah, pertanyaannya, mereka siapa? Siapa mereka itu? Nah, ini tafsir Al-Quran bil Quran ya. Tafsir Quran sendiri mentafsirkan, tidak bisa para ahli mufassirin menerjemahkan ini kecuali Quran, dibantu oleh Quran. Ini tafsir Quran bil Quran gitu. Siapa terjemah itu apa? Yang mentafsir itu tidak boleh sembarangan orang. Harus ada kriterianya yang sesuai gitu, baru bisa disebut tafsirnya betul gitu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, di sini tafsir Quran bil Quran ini disebut pada ayat lain gitu. Alladzina an'amahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, itu di ayat lainnya. Ya. Yang mana jalan mereka? Yang mana jalan mereka itu para nabi, ya. Minan nabiyyin, dari nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqnya seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid gitu. Wassalihin. Nah, dari 4 ini kita ini ya yang biasa-biasa ini paling bisa mengejar yang sholihin itu, maka jadilah orang yang soleh gitu, karena itu permintaan kita pada Allah gitu kan. Kemudian wairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai ya Allah. Nah, jalan mana yang dimurkai oleh Allah itu? Kemudian waladhdallin, bukan pula jalan yang sesat. Ini uraiannya banyak, ini di buku-buku udah banyak nih. Kalau dicari di internet banyak nih. Yang mana yang jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Nah, menurut para ahli mufassirin ini jalan yang dimurkai Allah adalah jalan orang-orang Yahudi gitu. Karena orang Yahudi ya membangkang gitu, ingkar kepada perintah Allah gitu. Sudah jelas-jelas ada di depan matanya, masih mengingkari. Ya, zaman Nabi Musa dulu di depan matanya tuh Firaun ditenggelamkan, mereka diselamatkan. Tapi setelah di sana sampai di padang Tih itu mereka minta Tuhan yang lain gitu. Nah, kan jadi aneh gitu. Orang Yahudi gitu. Mereka minta Tuhan yang lain, ya wah Musa, buatkan pula bagi kami sebuah patung atau apa gitu untuk kami sembah. Kan aneh itu orang Yahudi. Padahal di depannya udah dinyatakan Allah berkuasa gitu. Nah, tapi mereka menyebut itu Tuhan Musa. Tuhan Musa itu bukan Tuhan mereka nih. Ini orang-orang yang oleh Allah dimurkai. Kemudian orang-orang yang sesat gitu. Waladhdallin, orang yang sesat mana? Menurut mufassirin ini adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristen sekarang yang sesat gitu. Menuhankan Nabi Isa. Nah, sesat di situ. Nah, panjang anunya apa? Uraiannya kalau bicara tentang orang-orang Kristen gitu, dan banyak pula perdebatan yang kita lihat ya. Kita lihat di internet macam-macam itu untuk bisa meyakinkan mereka bahwa mereka sesat gitu. Kemudian amin ya, kita mohon kepada Allah, perkenankan ya Allah. Nah itu, jadi waktu kita sholat itu yang kita rasakan deh. Itu yang harusnya kita rasakan ya deh. Bukan kita sholat aja baca Al-Fatihah lalu karena bahasa Arab tidak ngerti, tidak begitu ya. Mohon dibaca artinya dan dihafalkan, kemudian dipahami. Begitu sebenarnya kita menyembah Allah gitu. Kita mengharapkan sesuatu kepada Allah. Begitu. Nah, demikian saja ya kajian kita pada hari ini ya. Yang pertama, baru nanti kita tambah dengan surah Al-Baqarah dan terusnya. Begitu. Kita cukupkan saja. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام